Halo MOP Lovers, selamat datang di Cermis. Dan di episode kali ini akan berbeda dengan episode-episode sebelumnya. Karena kali ini kita akan menceritakan beberapa kasus tentang rumah yang katanya bekas pembantaian yang menyimpan cerita mistis dan juga sadis. Dan tidak hanya itu, bahkan ada cerita yang dari dulu hingga sekarang belum juga terpecahkan dan ada juga yang dibuka untuk umum. Oke, langsung aja, ini dia cerita mistis rumah bekas pembantaian paling sadis sedunia versi Cermis. Yang pertama ada rumah di daerah Tangerang. Kasus ini merupakan kasus pembunuhan yang terbilang sadis yang dilakukan ayah terhadap istri dan juga satu anak tirinya serta satu anak kandungnya. Pasangan tersebut bernama Emma dan Muhtar alias Effendi. Jam 3 sore teman Tiara bermain masuk ke dalam rumah Tiara yang tidak terkunci dan melihat Tiara yang sudah bersimbah darah bersama kakak serta ibunya dengan posisi berpelukan. Aduh, serem banget ya. Di ruangan lain terlihat Effendi yang masih sekarat dengan perut yang terurai dengan tusukan di lehernya. Dan sekarang Effendi ditetapkan sebagai tersangka dan dipenjara seumur hidupnya. Hingga saat ini rumah tersebut kosong. Yang kedua nih, rumah kedua ini berasal dari Los Angeles, California, yaitu rumah keluarga Perelson. Keluarga Harold Perelson pernah tinggal di rumah mewah tersebut yang sekarang dijual dengan harga 2,75 juta dolar Amerika atau sekitar 36,22 miliar rupiah. Wow. Rumah ini dijual setelah terjadi pembantaian pada tanggal 6 Desember 1959 dan hingga saat ini rumah itu terkenal angker dan berhantu. Warga di sana sering melihat penampakan sosok hantu tanpa kepala. Jadi saat malam pembantaian itu, Dr. Harold Perelson mengambil kapak dari dalam kotak perkakasnya dan membunuh seluruh keluarganya. Pertama, dia memenggal kepala istrinya saat sedang tertidur pulas. Setelah itu, Perelson berjalan menuju kamar putrinya yang berusia 18 tahun dengan membawa kampak bekas memenggal kepala istrinya yang masih bersimbah darah. Namun Judy terbangun lalu berlari menuju kamar ibunya. Sesampainya di kamar, Judy berteriak karena melihat ibunya sudah tewas tanpa kepala. Seluruh keluarga Perelson tewas termasuk Dr. Harold Perelson yang memutuskan untuk bunuh diri juga. Udah banyak banget yang nyoba menempatkan rumah keluarga Perelson tapi tidak pernah ada yang bisa bertahan lama. Karena seringnya diganggu oleh arwah keluarga Perelson. Ya gimana enggak ya kan, karena pembunuhannya ini sadis banget. Terakhir ada John Bennett Ramsey House. Ini adalah tempat di mana ada seorang gadis kecil bernama John Bennett ditemukan tewas secara mengenaskan di rumahnya sendiri. Dan menjadi kasus terberat di Amerika. Nih kita mulai ya ceritanya, mungkin ada yang belum tahu ya. Nama lengkapnya ialah John Bennett Patricia Ramsey, lahir pada tanggal 6 Agustus 1990 di Atlanta, Georgia. Ia lahir dari orang tua bernama John Ramsey dan Patsy Ramsey. Ayahnya John Bennett ini merupakan pengusaha kaya raya dan ibunya pun dulunya merupakan salah satu Miss West Virginia di tahun 1977. John Bennett mulai mengikuti jejak ibunya di ajang kontes kecantikan sejak usia 5 tahun. Dan John Bennett seringkali memenangkan kontes kecantikan hingga John Bennett selalu disebut Ratu Kecantikan Cilik pada saat itu. Pada tanggal 25 Desember 1996, John Bennett dinyatakan menghilang secara misterius. Dan pada tanggal 26 Desember 1996, John Bennett baru ditemukan di ruang bawah tanah milik keluarganya dengan kondisi yang sudah tidak bernyawa. Ia ditemukan dengan diselimuti oleh selimut berwarna putih dalam keadaan mulut dan leher tertutup selotip. Tangan dan kaki diikat dengan tali
Lehernya dicekik menggunakan tali nilon, 2 lubang di leher luka dan luka memar di bagian leher serta kepala, dan terdapat setruman di beberapa bagian tubuh John Bennett. Sadis, pantesan aja gitu, nggak heran kalau kasus ini dibilang sebagai kasus terberat yang ada di Amerika Serikat. Hingga saat ini, kasus kematian John Bennett masih belum terungkap. Bahkan kasus ini oleh penyidik dibuka untuk umum. Bahkan juga nih dibuatkan film dokumenter berjudul Casting John Bennett untuk mengetahui siapa sebenarnya pembunuh John Bennett itu. Banyak orang yang berspekulasi bahwa pembunuhnya mengarah pada keluarga Ramsey alias keluarganya sendiri. Jadi, sebelum tahu bahwa John Bennett diculik, Patsy ibunya menemukan secari kertas di bawah tangga saat menuju ke kamar John Bennett yang berada di lantai 2. Di dalam surat tersebut menunjukkan sebuah ancaman yang tertuju untuk keluarga Ramsey dengan menyandra John Bennett serta membunuhnya. Di dalam surat tersebut juga penculik meminta uang tebusan sebesar 118.000 US dollar secara tunai jika ingin melihat John Bennett hidup di tahun 1997. Karena syok dengan kabar tersebut, Patsy segera menelpon 911 untuk membantunya mencarikan John Bennett. Ini dia nih percakapan Patsy dengan pihak kepolisian. 911 emergency. Police. What's going on? 515th Street. What's going on there, ma'am? We have a kidnapping. Hurry, please. Explain to me what's going on, okay? There, there's a note left and our daughter's gone. A note was left and your daughter is Yes. gone? How old is your daughter? 6 years old. She's gone. 6 years old. Please. Okay, what's your name? Are you Kathy Ramsey, I'm the mother. Oh my God. Please. I'm sending an officer over, okay? Please. Do you know how long she's been No, gone? I don't. Please, we just got out. Is she right here? Oh my God, please. Okay, Please, there's somebody. I am, honey. Please. Take a deep breath away, Please, okay? hurry, hurry. Patsy, 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 Patsy. Oke, kita lanjut ya ceritanya. Tadi kenapa aku ngomong kalau di awal kasus ini menjurus kepada keluarga Ramsey? Karena ternyata di surat itu dalam tulisannya terdapat kesamaan dengan tulisan tangan Patsy, yaitu penemu surat ancaman pertama kali. Oh my God, Patsy itu ibunya sendiri. Mungkin gak sih? Gak cuma itu, karena ternyata kakaknya yang bernama Burke juga dicurigai sebagai pembunuh John Bennett. Nih, jadi ada yang bilang pada suatu malam di dapur kakaknya Burke Ramsey marah karena John Bennett telah mengambil 1 buah nanas dari mangkuknya. Burke kemudian mengambil sebuah senter dengan ukuran sedang lalu memukul keras ke kepala John Bennett hingga tak sadarkan diri alias meninggal. Dan karena takut, Burke ditangkap polisi. Maka dari itu Patsy dan John Ramsey merekayasa seolah-olah John Bennett ini diculik dan dibunuh oleh orang lain dengan membuat surat ancaman tersebut. Saat Burke diinterogasi oleh polisi, banyak yang bilang jika jawabannya tidak seperti anak kecil pada umumnya, tapi seperti sudah dilatih oleh Patsy dan John jika nantinya ditanya-tanya oleh pihak polisi. John Ramsey juga diberitakan jika ia berusaha untuk menghapus semua jejak-jejak dari pelaku dengan membiarkan kerabatnya memasuki TKP dan juga memegang John Bennett dan barang-barang yang ada di lokasi kejadian. Serta John juga memeluk erat tubuh John Bennett dengan tujuan untuk membingungkan pencarian pelaku. Dan hingga saat ini, rumah dari keluarga Ramsey dibiarkan kosong dan dikabarkan angker setelah kejadian pembunuhan John Bennett. Ada juga nih cerita yang bilang bahwa John Bennett ini tidak benar-benar meninggal, tapi dia masih hidup dan sekarang menjadi artis yang sangat terkenal. Mungkin Emma lovers di rumah juga pasti tahu deh, Katy Perry. Lihat deh, persamaan antara John Bennett dan juga Katy Perry. Tapi nggak cuma ini doang sih, aku juga pernah baca katanya ada yang bilang nih, si John Bennett ini sekarang jadi Katy Perry. Karena dulu Katy Perry ini juga pernah dikabarkan pernah dikabarkan meninggal waktu kecilnya. Gimana menurut kalian? Mungkin kalian ada yang punya teori lain
atau punya bukti-bukti lain, kalian bisa komen di bawah ini. Nah, itu dia 3 rumah bekas pembantaian paling sadis di dunia versi Cermis. Nah, kali ini nih, kita akan kedatangan narasumber yang akan bercerita langsung tentang pengalaman cerita mistisnya. Duh, aku sih udah gak sabar ya mau dengerin ceritanya. Langsung aja, Guntur! Apa kabar Guntur? Baik, baik. Baik ya, waduh makin seger aja nih kelihatannya ya. Guntur ini adalah seorang karyawan di MOP ya? Ya. Program benar. apa sih? Aku PA di program MOP Musik. Nah langsung aja nih kita cerita tentang cerita mistis yang pernah dialami oleh Guntur. Ya katanya pernah ngalamin cerita mistis yang sampai bikin serem banget tuh. Ceritanya apa sih? Iya, jadi tuh kan ngekos ya. Nah aku ngekos di situ tuh karena murah banget untuk ukuran kosan yang Jakarta. Itu murah banget. Nah jadi kosan aku kan di lantai 2. Satu hari tuh aku pulang kantor karena udah malam kan, habis ngejar tayangan, habis upload, terus kelar typing buat Malamnya program sekitar jam juga. berapa itu Guntur? Dari kantor itu jam 11:30-an, nyampe di kosan tuh udah kira jam 1-an lah, jam 1-an. Jadi aku udah sampai di kosan, jadi kosan aku tuh masuk kayak lorong gitu, di bawah itu ada 5 kamar, jadi berdiri 1, 2, 3, 4, sampai 5. Di ujung kosannya itu, di ujung lorongnya ada kamar mandi. Nah, aku lewat tuh pulang kan, karena pikir ya udahlah, udah capek banget, udah ya pokoknya pulang kerja lah kan, udah jam segitu juga, pulang jalan. Nah pada saat aku udah mau sampai ujung lorong tuh kan ada kamar mandi. Aku niatnya mencuci muka dulu deh, kan biar segar, jadinya masuk kamar tinggal tidur gitu kan. Jadi pas aku mau masuk kamar mandi tuh ada suara cewek nangis. Yang ngekos di situ kali. Nah tadinya juga mikirnya gitu. Setahu aku tuh kamar di bawah itu 03. Jadi ada 5 kamar 03. Nah 2 itu ditempatin. Nah yaudah aku denger gitu, kok ada suara cewek nangis gitu. Terus mikir ini apa suara dari kamar kan. Aku takutnya kan ada kenapa gitu kan, kalau misalkan wah ini cewek kenapa. Aku cari itu dari pintu yang dekat kamar mandi itu, aku dengerin. Pas aku dengerin tuh kok suaranya makin jelas, malah makin kenceng. Ya udah aku deket yang ini nih, kamar kedua sebelum ujung lorong. Nah pas aku udahlah sekalian, maksudnya nguping biar jelas suaranya gimana, apakah beneran dia nangis atau kenapa kan, takutnya emang sakit. Udah aku kuping tuh, nguping gini, tahu-tahu baru banget mau nempel itu bener-bener kaget banget, kayak dah. Apa tuh? Digebuk dari belakang atau dari pintu, dari dalam kamar itu. Jadi aku udah giniin terus baru dar. Aku sih mikirnya tadinya ada 2 kemungkinan nih, antara dia berantem gitu ya? berantem, terus dia denger langkah aku nguping, dia nggak suka, atau ya itu yang satu lagi tuh yang aku takutin sih, kayak bukan manusia gitu kan. Lari tuh aku lantai 2 langsung masuk ke kamar, diem dulu, diem, terus aku mikir itu apa orang yang marah ya, aku nguping apa gimana. Baru banget mau bangun, itu di luar ada suara lari-larian gitu. Anak kecil atau sosok Nggak yang tahu sama? deh, nggak tahu itu apa yang lari, karena ada yang lari. Terus aku kan mikir, aduh ini takutnya orang yang dibawa kak. Udah aku ngintip dulu deh dari jendela kan. Terus aku ngintip jendela itu nggak ada apa-apa. Tapi suaranya masih ada di depan lorong kamar Merinding aku. banget ya. Aduh. Wah, parah sih Jangankan itu. ngalamin itu, aku denger cerita sekarang aja Iya, kayak udah itu merinding. kayak kalau orang ngelihat nggak ada terus suara hilang kan udah biasa gitu ya. Maksudku ya paling iseng, ya udah isengnya gitu doang. Ini tuh aku udah ngeliat gini, nah, tapi suaranya masih ada. Berarti kan bukan yang bener nih, bukan manusia. Ya udah aku langsung masuk ke selimut,
selimut, terus aku baca-baca yang udah baca aja gitu yang yang tahu. kamu yakinin bisa ngelindungin kamu ya? Ya udah, terus Bisa tidur malam itu? enggak, Enggak. sama sekali nggak bisa tidur. Jadi pas saat aku baca-bacaan gitu tuh, emang beberapa saat tuh hening gitu. Terus ya udah, tiba-tiba tuh suara nangisnya malah ke atas. Tuh, suara nangisnya ke atas, aku bingung dong, oh mungkin ini yang Mbak tadi. Aku juga masih takut juga kan, cuman ya berani-beraniin aja karena kan yang pertama ada suara lari-lari, aku lihat nggak ada, terus ini suara nangis. Ya udah, aku ngintip lagi tuh, nggak ada juga, tapi suaranya tuh bener-bener kayak lewat lorong sampai azan subuh itu suara baru hilang. Tapi kan karena aku besoknya itu ada syuting MOP musik pagi, jadi ya udah aku nggak tidur. Setelah kejadian malam itu, pas aku mau berangkat kerja, mau syuting MOP musik, itu aku ketemu kan sama tetangga tuh. Aku nanya, Mas, semalam tuh ada yang berantem ya di bawah, ada yang nangis-nangis. Terus Masnya tuh bilang, hah enggak, orang di bawah tuh kosong kamar semua. Ada yang 2 di depan itu lagi pulang kampung. Terus aku cuma, oke, berarti nggak normal nih. Cuman aku pikir ya udahlah, Masnya juga nggak tahu kan, jadi ya udah aku tinggal kerja. Ini juga syuting Cermis ini pasti pulangnya lebih malam lagi nih. Kamu masih ngekos di sana? Aku sih udah nggak ngekos karena udah nggak ngekos di situ waktu udah pindah. Jadi abis kejadian itu kan yang aku pulang malam, aku masuk, masih merinding. Kalau inget itu tuh merinding banget karena Kang aku Nanda, Kang. masuk. Aman kan ini semuanya? Aman ya? Pas aku masuk lorong itu, ya di ujung lorong itu yang di depan kamar mandi itu ada cewek. Cewek, cuman ya sekitar umur 30-an lah. Diri, megangin perutnya gini, terus cuma nunduk gini. Ngapain? Nah aku nggak tahu. Tapi bentuknya perempuan utuh Perempuan gitu ya? utuh. Aku bingung dong, dia kenapa kok tiba-tiba berdarah-darah. Ya kalau sebagai manusia biasa yang normal gitu kan, pasti kalau ada kayak gitu nanyain dong kenapa, terus ada apa, kalau bisa dibantu gitu kan. Aku nanyain, Mbak kenapa Mbak? Karena aku denger di atas itu lagi ada yang main gitar kan, tetangga aku tuh, itu Mas Dimas di situ. Ya udah, aku langsung lari ke atas. Aku bilang, Mas Dimas, sini. Itu ada cewek di bawah berdarah. Terus dia panik berdarah juga. apanya tuh? Jadi dia dari perutnya ini ke bawah tuh darah semua, megangin perut gini doang. Nah, itu pas kita turun ke bawah, bener-bener sepersekian, nggak nyampe semenit itu kalau manggil Mas Dimas. Turun, kosong. Nggak ada cewek itu, nggak ada bekas Suaranya juga darahnya, nggak ada. suara nggak ada. Udah itu kosong. Cuma mungkin ya dia mikir, lu capean kali, baru pulang jam segini halusinasi itu. mungkin ya Iya. kalau kata orang Terus ya. aku bilang, ya sumpah Mas, ini tadi ada di sini, tangan gue masih gemeteran. Ya udah, habis dari itu ya udahlah, mungkin emang itu tempatnya. Akhirnya ya udah, aku ambil wudhu, terus tidur, bangun tuh udah benar-benar nggak enak badan, udah semuanya. Ya Langsung. mungkin aku sih positifnya. Tapi sakit abis itu? Iya, aku 3 Biasanya hari gitu. tuh nggak masuk kantor karena bener-bener drop. Pas sakit itu aku kan pulang tuh, karena di kosan nggak ada yang ngurus juga kan, takutnya kalau kenapa-kenapa malah bablas Repot gitu kan, banget. repot. Akhirnya aku pulang ke rumah, punya om yang bisa ngeliat gitulah. Nah itu mama manggil, ini kayaknya Guntur pulang kok nggak enak hawa rumah tiba-tiba. Tuh, jadi Ada yang yaudah, ngikut ya. akhirnya dipanggilin om, diliatin lah tuh, ternyata emang diikutin sama si
cewek yang waktu itu aku lihat tuh. Nah om aku juga ngejelasin itu ceweknya berdarah, dia itu bekas ditusuk. Jadi dia dibunuh sama pacarnya. Bilang ya karena murah juga sih, tuh gimana? Gue butuh kosan yang murah, terus ya biarin lah dia ganggu gue, yang penting jangan macem-macem gitu dia bilangnya. Tapi dia masih bertahan tuh sampai sekarang, pasti Mas? Kayaknya sih masih bertahan deh. Gue belum pernah kesana lagi, karena udah ya. Guntur, sebenarnya tuh dari tadi kita cerita udah ada yang banyak yang janggal, mungkin tadi Guntur juga dengar ya suara-suaranya, terus aku tuh dari tadi ngeliat samar-samar dia di sebelah sana deh. Ya. Kelihatan nggak sama Guntur? Kurang ya? Mungkin agar lebih jelasnya panggil Kang Nanda deh. Kang Nanda, apa kabar Kang? Baik ya. Kang, tadi kan kita udah cerita-cerita nih panjang, banyak banget yang udah diceritain. Nah terus pas lagi sepanjang cerita tadi banyak banget yang ganggu. Itu sebenarnya apa sih Kang? Di situ sih ada sosok cewek, kalau mau kita panggil sih bisa aja. Nanti saya panggil dulu, kita coba untuk nanti ada yang saya mau jalanin dulu sih. Mungkin semacam ritual. Mau tanya ini kan Kang Nanda ritualnya pakai segala macam nih, banyak bisa dijelasin nggak Kang? Oh iya, ini kaki ayam. Biasanya dipanggil digunakan itu untuk manggil kuntilanak, mangsa-mangsa kuntilanak kayak gitu. Kebanyakan lebih banyak untuk memanggil kuntilanak. Ada salah satu pengalaman di Sentul, ini betul-betul diambil diambil gini. Itu tujuannya apa tuh Kang? Diambil sama kuntilanaknya, diambil. Kuntilanaknya diambil? Diambil. Itu betul-betul itu. Karena dia suka gitu ya? Nah terus kalau dupa-dupa ini buat apa Kang? Dupa-dupa ini makhluk itu kan seneng wangi-wangian. Wangi-wangian. Biasanya kalau ada yang pakai, ini kan jumlahnya ganjil, saya pakai 13. Ya udah kalau gitu bisa dimulai kan? Bisa.
siapa? Kang, ini siapa sih? Kok lampunya bisa nyalain lagi nggak? Aman ya? Aman. Ini sebenarnya sosok apa sih, Kang? Ini sosok yang ada di sini sih. Coba aja komunikasi. Udah bisa interaksi ya? Ayo. Tenang. Kamu siapa namanya? Mau komunikasi nggak? Komunikasi nggak? Kamu siapa namanya? Kamu dari mana? Mau komunikasi ya? Kita jangan masuk sini ya. Nggak mau ya? Ya. Kru, bantuin dong. Awas. Minum. Di Guntur ini udah aman ya? Nggak ada yang dibawa pulang ya? Nggak ada. Oke, kalau gitu makasih banyak Guntur. Semoga pulang nanti nggak ada yang ketempelan lagi. Terus kerja juga udah nggak takut-takut kena kosan ya. Makasih juga Kang Nanda karena udah kasih kita informasi yang banyak. Dan juga MOP Lovers, tetap saksikan Cermis setiap hari Kamis pukul 19 waktu Indonesia Barat. Terus juga yang udah nonton nih dari tadi awal, like dong, komen, terus juga subscribe YouTube MOP Channel. Aku Ismi Iskandar dan juga Guntur dan Kang Nanda dan kru yang bertugas pamit undur diri sampai ketemu di cerita mistis berikutnya. Dadah. Duh parah, ini paling parah yang pernah gue rasakan.